Hai Mams, dukung channel aku yuk dengan cara like, subscribe, dan tekan loncengnya. Semangat! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Mams, hari ini kita mau bikin roti yang isiannya rogut. Tapi rogutnya ini spesial banget karena ada ayam, keju, dan juga ada bahan-bahan premium kayak butter gitu ya Mams ya. Ini tuh resep sederhana, tapi ini tuh pasti enak banget. Dan bahan-bahannya juga gampang didapat. Kalau kalian pengen bikin yang premium, ini bisa dicoba. Bahan-bahannya ada roti tawar yang pasti ya, boleh. Kalau saran aku sih langsung yang tanpa kulit. Terus habis itu bawang bombay sekitar 100 gram atau sekitar setengah buah ya, setengah siung. Terus 25 gram tepung terigu, boleh merek apa aja dan protein apa aja. Terus ada seledri sedikit aja, secukupnya aja, nggak mau pakai juga nggak apa-apa. Terus ada air kaldu dari rebusan ayam 200 ml. Ada ayam suwir, ayam yang udah direbus pakai sedikit garam dan kita suwir-suwir ya Mams ya. Itu aku pakai bagian dada. Ada sekitar 150 sampai 200 gram wortel dan ini ada butter 1 sendok makan dan mentega 1 sendok makan. Wajib ada ya butternya ya kalau mau seenak ini. Kalau nggak ada juga nggak apa-apa sih, tapi kurang enak. Untuk seasoningnya ada setengah sendok teh garam, setengah sendok teh lada bubuk. Terus aku punya 1 sendok teh kaldu jamur. Terus ini punya 2 saset susu kental manis kayak gini, atau kalau kamu pakai kaleng pakai setengahnya ya. Terus ini aku punya 200 ml susu cair, atau kamu boleh pakai susu evaporasi lebih enak lagi. Nah ini untuk kejunya kalian wajib pakai keju yang quick melt ya, boleh pakai merek apa aja. Tapi kalau nggak ada keju cheddar juga nggak apa-apa. Nah, ini pertama-tama kita mau tumis dulu, mau lelehkan dulu butter dan menteganya. Dan ini tuh udah kecium wangi banget butter dan menteganya. Untuk bumbunya aku cuma pakai bawang bombay aja, setengah siung atau sekitar 100 gram ya. Ini setengah siung itu ukuran bawang bombay yang sedang. Kayak gitu. Kalau kalian pakai besar ya nggak usah, setengahnya juga nggak apa-apa. Nah ini kita tumis dulu sampai dia benar-benar harum ya, nggak usah sampai coklat karena dia nggak akan coklat. Nah kayak gini, kalau udah agak baunya udah agak mateng, langsung aja kita masukin si seledrinya. Kita tumis kayak gini ya Mams ya, agak meletik-meletik dikit tapi nggak apa-apa. Kalau udah agak layu seledrinya, langsung kita masukin tepung terigu 25 gram. Nah ini kita aduk-aduk sama larutan butternya. Dia itu akan jadi bergerindil gini Mams. Tapi nggak apa-apa, nanti langsung kita siram pakai kaldu. Nah ini kalau udah merata kayak gini, terigunya udah bergerindil kayak gini, udah kayak adonan gini, kita langsung masukin kaldu dari rebusan ayamnya sebanyak 200 ml. Nih kaldunya, kaldu ayam. Nah kita masukin, kita aduk-aduk lagi Mams. Ini bisa kalian pakai ya resep isian rogut ini ke risoles, ke panada, enak banget pokoknya. Ini tuh creamy banget dan keju ayamnya tuh kerasa premium. Nah ini kita aduk-aduk, terus kita tuang deh susu cair 200 ml juga, sama takarannya dengan takaran kaldu tadi. Nah kita aduk-aduk Mams sampai dia agak rata ya, kayak gini. Ini apinya sedang aja. Nah tanpa harus sampai rata banget, kita boleh langsung masukin sayurannya. Dan yang paling penting nih, aku lupa kasih tahu, kalau kalian mau masukin sayuran apapun ke sini, wajib udah direbus dulu ya. Kayak wortel ini udah aku rebus.
Ini aku cuma pakai wortel aja udah enak, tapi kalian kalau suka jagung, kacang polong, kentang dan lain-lain boleh banget. Dan untuk tambahan proteinnya kalian juga boleh banget pakai smoked beef, sosis dan lain-lain. Tapi tetap harus ada ayam suwir. Gitu, Moms. Nih enak banget. Suiran ayam kecil-kecil, ayamnya tadi direbus sekitar 15-20 menit ya. Dan dipotong kecil-kecil. Nah, ini untuk seasoningnya setengah sendok teh garam, setengah sendok teh lada, dan 1 sendok teh kaldu jamur. Kalau kalian mau, kalian boleh tambahin bubuk pala atau pala bubuk. Itu lebih enak lagi, Moms. Berhubung aku nggak ada di sini, jadi aku nggak pakai. Tapi kalau ada, dipakai aja, pakai sedikit aja beberapa, sedikit aja sekitar 1/4 sendok teh gitu ya. Terus ini aku masukin 2 saset susu kental manis. Kalau kalian pakai susu yang kaleng sekitar setengahan lah. Nah, ini kita aduk-aduk. Nah, ini udah aku masukin keju. Kalian boleh pakai keju blok yang quick melt itu setengah blok, atau ini aku pakai keju yang lembaran yang slice. Ini aku pakai 3 slice aja. Dan ini juga yang quick melt dari Procis. Nah, orange gini, tapi ini rasanya memang creamy banget sih. Aku suka banget kalau pas lagi dipakai isian sandwich atau apapun. Ini my favorite. Terus aduk-aduk aja sampai rata dan agak meletup-letup ya, Moms ya. Nah, kayak gini. Ini kejunya aku mau ratain. Aku mau aduk-aduk karena kejunya belum melting. Nah, kayak gini nanti teksturnya, Moms. Ini kita tetap aduk ya. Lalu nanti akhirnya kita juga kayak kalian kan sering ngerasain rogut ya. Manis, ada sedikit manis, gurih, asinnya tuh pas banget. Nah, kayak gini kalau udah meletup-letup kayak gini, belubuk-belubuk gini, tinggal sebentar aja kita diemin terus kita matikan. Nah, ini Moms. Jadi teksturnya tuh finishnya tuh kayak gini ya. Nanti kita tiriskan di tempat khusus ya, di kotak atau apa gitu. Nah, ini bagusnya bisa disimpan di freezer dan tahan sampai berminggu-minggu. Jadi kalian kalau ada pesanan bisa langsung dipakai gitu. Ini aku udah dinginkan. Terus aku udah kocok 2 butir telur, atau kalian kalau rotinya ada banyak boleh bikin lebih ya. Ini rotiku cuma 10 lembar. Nanti rogut itu bisa jadi isian sekitar 30-an atau lebih ya. Untuk roti kayak gini. Karena isinya tuh nggak bisa banyak-banyak, Moms. Kalau kebanyakan dia bakal meletek. Dia bakal meluber gini. Ini 1 sendok aja, taruh di tengah. Sudah penuh gitu, kayak gini. Nah, ini kita kunci dulu samping-sampingnya kayak gini, Moms. Lalu kalian boleh pakai, tadi rotinya kita gulung dulu ya, kita tipisin dulu supaya dia nggak gampang robek. Terus ini pinggirnya kita tekan lagi kayak gini. Nah, kalau ada lebihan dia bisa kita bersihkan pakai tisu. Terus kita kunci lagi pinggirnya kayak gini supaya lebih erat. Kita kunci lagi pakai garpu. Atau kalian kalau udah mau kuncian yang kayak gitu aja, digilas aja juga boleh. Cuman ini aku biar lebih gepeng dan rapi aja, biar kekunci rogutnya di tengah, nggak bergerak-gerak, nggak meluber waktu digoreng. Ya udah, aku kunci lagi pakai garpu, ditekan kayak gini, Moms. Tuh, supaya dia rapi dan rapet, apalagi kalau untuk dijual ya, Moms ya. Nah, kayak gini. Ini langsung kita, pinggirannya tuh jadinya kayak gini, Moms. Kalau kalian pakai roti yang langsung beli tanpa kulit, ini aku pakainya yang berkulit ya, karena di rumah adanya yang itu. Nah, kayak gini kita rapiin lagi kalau ada yang kebuka, atau kita boleh rekatin pakai telur ya nanti. Nah, tinggal kita celupin ke telur. Kita siapin telurnya yang udah dikocok. Nah, tadi itu kocokan telurnya udah aku bumbuin pakai kaldu jamur aja, nggak aku tambahin
si garam ya, kaldu jamur sama lada doang gitu. Jadi nggak aku tambahin garam lagi, takutnya keasinan. Terus aku tuang, nah itu udah aku tiriskan, terus ditaruh di tepung roti. Nah ini untuk tepung rotinya supaya dia nggak nyerap minyak banget ya moms ya. Sebagian aku blender kecil-kecil, zert satu deret aja gitu, dia udah agak halus sih. Nah ini dia supaya nggak terlalu nyerap minyak kayak gitu mams. Dan sebagian juga aku campur pakai yang utuh. Jadi perbandingannya yang utuh itu 1, yang halus tuh 2 banding 1 kayak gitu mams. Atau kalian mau pakai halus semua juga boleh. Kayak gini jadinya kita susun. Nah ini aku udah bikin, kita susun sampai selesai ya. Nanti rogutnya kalau 10 lembar tuh masih sisa banyak banget, bisa kita pakai isian untuk hidangan yang lain, atau kalau ada roti sisa lagi kita bisa bikin lagi. Nah itu tadi aku simpan sisanya di kulkas supaya bisa langsung dipakai kalau kita mau. Nah ini untuk rotinya, api posisi udah panas ya, dan apinya sedang, minyaknya udah panas, baru kita masukin ya moms ya. Nggak panas yang membara gitu moms, tapi panas aja kayak kita biasanya goreng ya. Seperti ini, usahakan deep fry ya. Ini aku agak nggak tenggelam sedikit tapi it's okay. Ini kita balik sampai golden brown dan siap disantap, dihidangkan. Ini kayak gini ada coklat-coklatnya gini. Udah deh, langsung diangkat aja. Dan untuk penggorengan kedua atau ketiga gitu moms, seperti biasa ya, kalau pakai tepung roti itu kalau ada remah-remahnya kita saring-saring dulu. Nah ini untuk hasil akhirnya gendut-gendut banget kan, meskipun cuma sekitar 1 sendok, dan ini dijamin rasanya creamy banget karena keju dan butternya yang premium. Enak banget pokoknya, semua anak-anak aku suka, mertua aku suka, adik-adik aku suka. Ini wajib banget kamu recook kalau kamu sering punya stok roti yang hampir expired. Selamat mencoba. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Thank you.